Bunyi hadisnya ada lafaz Arabnya bisa dibaca. Itu terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, kita masih menyambung di kajian kita kitab Bulughul Maram. Hadis keberapa kalau di Ibu? Hadis 47. Ya. Kalau di saya hadis 47 itu itu Rasulullah SAW yapsilu ya. Memisah itu ya. Tapi di sini hadis 47. Lihat di situ an Talhata dari Talhah Ibnu Musarrif an Abi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Ya. Dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku pernah melihat Rasulullah SAW memisah antara madmadah dan istinsyaq. Jadi ada dua cara mengenai madmadah dan istinsyaq, yaitu memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Yang pertama berbarengan dalam hadis yang sebelumnya, yaitu kita mengambil air di telapak tangan kita, di kedua telapak tangan, kemudian langsung kita masukkan ke mulut dan ke hidung berbarengan. Ya, 3 kali. Nah, kita masukkan, kemudian kita kumur-kumur yang di mulut, yang di hidung, dianjurkan sampai ke dalam, kemudian dibuang kembali keduanya, baik yang di hidung dan di mulut. Ya, nah di hadis ini disebutkan di sini Rasulullah SAW memisah antara madmadah dan istinsyaq. Berarti 3 kali berkumur dulu, baru 3 kali mengambil air ke hidung. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Nah di sini disebutkan dari Talhah bin Musarrif an abihi, dari bapaknya Musarrif an jaddihi, dari kakeknya. Dan kakek dari Talhah adalah Ka'ab bin Imran al-Hamdani. Ya. Dan Ka'ab bin Imran al-Hamdani adalah sahabat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Ibnu Abdul Bar, lahu suhbatun. Ya. Nah, wal hadis dalilun ala masyru'iyatil fasli bainal madmadat wal istinsyaq. Dan hadis ini adalah dalil akan bolehnya dipisah antara madmadah dan istinsyaq, antara memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Ya. Bi an yu'khada likulli wahidin ma'un jadidun. Dengan diambil air yang baru untuk masing-masing madmadah dan istinsyaq tadi. Memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung. Ya, berarti ada 2 cara ya. Nah, ini cara yang pertama, selain cara yang kedua berbarengan. Berarti cara yang pertama ini memasukkan air ke mulut, ya kita ambil air apakah dari keran atau dari ember atau dari kolam, dengan di kedua telapak tangan kita, ketika seperti kita hendak berdoa dirapatkan,
Hadis ini mengajarkan kepada kita berkumur dulu. 3 kali ya kita keluarkan, baru ke hidung. Dipisah. Kalau dalam riwayat yang lain berbarengan. Mengambil air dengan cidukan kedua tangan, langsung berbarengan dengan ke mulut dan ke hidung. Ada 2 cara, dua-duanya boleh. Baik. Hadis berikutnya hadis 48. Wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu fi sifatul wudu terkait tata cara salat bagaimana wudunya ya. Summa tamadmada wastansara salasan. Ya, kemudian yumadmidu wa yansuru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu wa Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, hadis yang berikutnya ini adalah hadis yang berbeda dengan hadis yang 47. Hadis 48 ini justru menunjukkan berbarengan. Disebutkan dari Ali di sini. Ya, terkait Ali menceritakan bagaimana sifat wudhu Nabi SAW. Disebutkan oleh Ali, summa tamadmada. Kemudian beliau ya mengambil air ke mulut, berkumur. Wastansara. Dan istinsar itu memasukkan air ke hidung salasan 3 kali. Yumadmidu wa yansuru minal kaf. Beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung dari telapak tangan beliau. Alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Yang beliau ambil air dari kedua telapak tangan beliau tadi. Berarti hadis yang ini berbarengan ngambil air. Kita ambil air, ya apakah di keran atau di kolam atau di ember. Dengan diciduk seperti cidukan kita ketika kita berdoa. Langsung kita masukkan ke mulut dan ke hidung berbarengan. Ya, berbarengan. Sampai 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, rawahu Abu Daud. Akhrajahu Abu Daud. Nah, disebutkan di buku saya, di dalam syarah penjelasannya, fihi dalilun ala masyru'iyatil jam'i bainal madmadati wal istinsyaqi. Ya, bigurfa wahida. Ya. Nah, di sini hadis ini ada dalil akan disyariatkannya menggabungkan antara berkumur dan memasukkan air ke hidung dalam 1 kali cidukan. 1 kali cidukan. Nah ini ya, boleh dua-duanya, boleh. Baik. Wa qala fi Subul Salam, kata Imam As-Sun'ani di kitab beliau Subul Salam, ya. Wa ma'a wurudil riwayatain al-jam'u wa adam. Ya, al-jam'i wa adamihi fal aqrabu at-takhir. Nah, kata Imam As-Sun'ani di Subul Salam, berarti kan ada 2 riwayat, digabungkan dengan tidak digabungkan, dipisah. Nah, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah takhir. Kita diberikan pilihan. Wa annal kulla sunnatun. Masing-masingnya itu tadi adalah sunnah. Ya. Wa in kana riwayatul jam'i aktsara wa audah wa asahha. Walaupun riwayat yang menggabungkan itu yang lebih banyak dan yang lebih sahih. Tapi intinya tadi masing-masing diperkenankan. Apakah mulut dulu baru hidung atau digabung? Ya. Baik, hadis 49. An Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu. Terkait sifat wudu, tata cara wudu. Ketika Abdullah bin Zaid menceritakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika salasan, muttafaqun alaih. Disebutkan di sini oleh Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memasukkan tangan beliau, kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung dari telapak tangan beliau, dan beliau melakukannya 3 kali. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad dzakaru anna hikmata taqdimil madmadah wal istinsyaq ala ghuslil wajhi i'tibaru awsafil ma' li'anna al-launa yudriku bil basar wa ta'ma yudraku bil basar wa ta'ma yudraku bil fam wa riha yudraku bil anfi. Nah, disebutkan di sini ya, Nabi SAW memasukkan tangan beliau, kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kata Al-Hafidz, para ulama menjelaskan hikmah duluan kita mendahulukan berkumur
Kan kalaupun riwayat yang berbarengan tadi kan ada 2 riwayat, dipisah berkumur dulu baru memasukkan air ke hidung. Andai pun kita ambil riwayat yang digabungkan, ibu-ibu semua, kita ambil riwayat yang kita gabungkan, ya kita ciduk air, apakah di keran atau di kolam, kita kita masukkan, itu yang kita dahulukan adalah masukkan air ke mulut dulu, ya. Air ke mulut dulu yaitu berkumur baru langsung ke hidung. Hikmahnya kenapa demikian? Didahulukannya berkumur dan istinsyak, ya. Nah, ini kan sunnah ya Ibu ya. Memasukkan air ke mulut dan ke hidung berkumur dan memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu sunnah. Rukunnya itu adalah niat kemudian membasuh wajah. Nah, kenapa sebelum membasuh wajah kita dianjurkan untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung? Ya, hikmahnya adalah kata ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan ya, i'tibaru awsafil ma, untuk mempertimbangkan sifat air ya sebelum kita masukkan air ke wajah kita. Jadi kita dianjurkan untuk kita memasukkan air ke mulut, berkumur dan memasukkan air ke hidung. Li'annan launa yudraku bil basar. Karena warna air itu dapat diketahui dengan kita melihat air dulu. Kita masukkan ke mulut dan ke hidung dan kita lihat. Ya. Kemudian wa ta'ma, dan rasa air yudraku bil fam. Dapat diketahui dengan hidung. Wariha, dan aromanya yudraku bil anf. Ya, itu dapat diketahui dengan hidung. Nah, kesucian air, air itu suci selama dia tidak berubah warna, rasa, dan aroma. Ya, warna, rasa, dan aroma. Air itu suci. Tapi kalau sudah berubah rasa, warna, dan aromanya salah satu aja, maka airnya berubah menjadi tidak suci dan mensucikan, tidak sah untuk dijadikan alat atau materi untuk bersuci, yaitu berwudu. Nah, ketika kita memasukkan air ke mulut dan ke hidung, sebelum membasuh wajah, jadi kita sudah tahu air ini layak atau enggak untuk dijadikan sebagai media untuk bersuci. Yaitu dengan diketahui dengan melihat kita dari dekat dulu, kemudian dicium, ya dirasa di mulut dan juga di hidung. Nah, itu hikmahnya. Kemudian hadis ke-50. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala. Anas mengatakan, ia mengatakan, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dzufur lam yusibuhu al-ma'u. Faqala irji fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Dawud. Ya. Disebutkan di sini oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ke-50, ra'a rajulan, pernah melihat seorang pria, fi qadamihi, yang di kakinya tersebut, mislu dzufur, ada sisa, ada bekas sebesar kuku, lam yusibhul ma, yang tidak terkena air, ketahuan begitu. Kakinya ketahuan. Kakinya nggak basah sebesar kuku. Ya, kakinya. Ya, kan kita ketika berwudu wajib membasuh kaki dan telapak kaki sampai mata kaki atau tumit. Ya, nah ini di kakinya ada yang nggak kena air karena mungkin wudunya nggak sempurna. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, irji, balik lagi kamu sana, wudu lagi. Fa'ahsin wudu'aka, perbaguslah wudu'mu. Kamu belum dianggap wudu. Ya, baik, ini perhatikan di sini. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW sampai berteriak dengan keras. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang ya tumitnya nggak kena air. Celaka dia bisa masuk neraka, sampai demikian. Nah, ini hati-hati. Makanya kita ajarkan anak-anak kita ya dengan kita mencontohkan, mengajarkan kepada mereka wudu yang benar dengan kaki. Ya, yang kaki. Nah, urutannya itu saya contohkan begini. Ya. Kan kakinya kanan dulu ya. Kalau Ibu lihat dari cermin aja di sini ya. Kaki dulu kita pakai ini nih, apa namanya? Tangan kiri, bukan tangan kanan.
Kita bersihkannya, ini andaikan ada air, ini kita gunakan kelingking kita untuk di sela-sela jari kaki. Ya, dimulai dari kanan sampai ke sela-sela ibu jari. Ya, ini dipastikan sampai sampai tumit 3 kali. Kemudian beralih ke kaki kiri juga demikian. Ya, kita bersihkan, kita basuh sampai tumit, kemudian masukkan lagi kelingking kiri. Kalau tadi kaki kanan dimulai dari yang kanan, nah kalau yang kaki kiri dimulai dari yang sama kanan juga. Dimulai dari yang sela-sela ibu jari dengan apa nih namanya kalau kaki? Ya, jari manis ya. Ya, kemudian sampai ke sela-sela kelingking, begitu. Jadi menggunakan apa nih namanya? Kelingking tangan kiri, bukan tangan kanan. Bukan tangan kanan, tapi tangan kiri, ya. Tangan kanan hanya untuk membantu membasuh, ya, mengusap basuhan yang ada di kaki, tapi mengusap ininya dengan sela-sela jari dengan kelingking tangan kiri. Dimulai dari kanan sampai ke kiri, sama ini juga kaki kiri dimulai dari kanan sampai ke kiri. Nah ini tuh sunnah aja, artinya itu untuk memudahkan agar seluruh anggota tubuh di kaki, telapak kaki sampai tumit itu terbasuh semua. Ya disebutkan di buku saya ini di syarah dari al-hadis dalilun ala wujub isti'abi a'dha'il wudu' ala wujubil muwalah haitsu amarahu ayyu'ida al-wudu'ah. Hadis ini adalah dalil akan kewajiban membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib terkena wudhu ya secara berurutan. Di mana Nabi SAW memerintahkan orang tadi untuk mengulang wudhunya. Ingat Ibu ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya, wudhu adalah syarat keabsahan sholat. Ya, la sholata, tidak dianggap sholat, tidak dianggap ada sholat bagi orang yang tidak ada taharah, yang tidak ada wudhu. Dan wudhu kita pun tidak sah kalau terjadi demikian. Ada satu anggota tubuh yang tidak sempurna. Ya kita lihat anak-anak terutama itu miris ya. Ya, wudhunya itu asal-asalan dengan keran nyala gini-gini aja. Ya, nah itu miris itu. Dikhawatirkan dia tumbuh besar sampai dewasa begitu wudhunya. Ya, nah, maka anak-anak itu harus diajarkan. Diajarkan, dicontohkan, dan dia mesti wudhu di depan kita. Kadang-kadang anak-anak di sekolah karena ada gurunya, dia wudhunya itu benar di depan gurunya. Pas di rumah, dianggapnya kalau wudhu di sekolah itu kayak ada nilainya gitu. Ya di rumah udah. Nah itu makanya di rumah juga kita mesti perhatikan. Anak-anak. Ya, jangan sampai mereka nanti sampai dewasa seperti itu tata cara wudhunya. Hadis ke-51. Wa anhu masih dari Abu Hurairah dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Anas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yagtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Muttafaqun alaih. Hadis ke-51 ini mengenai berhemat air. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air. 1 mud itu kalau masih ingat pelajaran kemarin zakat, 1 mud itu 4 sok. 4 sok itu, 1 sok itu 1 raupan tangan kita seperti kita berdoa meraup air. 1 sampai kita ini, 2, 3, 4. Berarti berapa tuh air itu? Kurang lebih segayung kali, kurang. Atau lebih. Kita misalkan kita pindahkan air dari wadah, ember atau kolam ke gayung. Kita ambil 1, 2, 3, 4, itulah wudhunya Nabi. Jatah wudhunya Nabi. Ya. Dan itu cukup. Dengan sunnah-sunnahnya 3 kali ya. Itu cukup. Nah, itu nggak boleh juga mentang-mentang ada keran ya, dibuka dengan banyak. Nah ini, walaupun ada keran berarti kita kecilin, ya, sedanglah. Yang penting itu terbasuh, ya.
Nah, kalau Nabi mandi janabah, wa yaktasil bisa ila khamsati amdan. Nah, mandinya itu sampai ke 5 mud. Tadi 1 mud 4 sok. Ya, 4 sidukan air. Nah, berarti kalau 5 mud berarti kali 4 tadi. Berarti 20 kali sidukan air dengan genggaman tangan. Itu jatah mandinya Nabi. Mandi janabah. Ya, mandi janabah. Al-hadis dalilun ala masyru'iyatit takhfif wa adamil israf fima wudu wal ghusl. Nah, hadis ini menjadi dalil akan disyariatkannya menghemat, tidak boros dalam air wudhu dan ketika mandi janabah. Kata Imam Al-Bukhari, wa kari'ah ahlul ilmi fihi ayatajawaza fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memakruhkan seorang melewati atau melampaui, melebihi ya batas air yang telah ditetapkan oleh Nabi dan yang Nabi lakukan ketika berwudu. Makruh hukumnya. Ya, nggak sampai haram, makruh. Ya, baik. Nah, itu kurang lebih segitu. Berarti kalau kita pakai keran zaman sekarang itu kebanyakannya pakai keran, ya kurang lebih lah. Ya berarti jangan terlalu dibuka besar-besar, sedang aja, ya. Dan ketika kita membasuh kepala, kan ketika kita membasuh kepala kan disunahkan hanya diusap. Ya, berarti ketika kita setelah kita membasuh tangan kiri sampai siku yang ketiga, kemudian kita ambil air, kemudian kita tumpahkan, karena kita hendak membasuh kepala dan telinga, berarti kerannya kita matikan. Ya, kita matikan. Kemudian kita usap kepala kita, ya dengan air yang tadi kita ambil yang sudah kita buang, kemudian memasukkan ke daun telinga, baru ketika membasuh kaki kita nyalakan lagi kerannya. Ya itu ya. Jadi kerannya kalau pakai keran setelah mengambil air untuk mengusap kepala dimatikan. Ya. Setelah selesai mengusap kepala dan kedua daun telinga, ketika hendak membasuh kaki baru kita nyalakan lagi. Nah, ini tujuannya sunnah, ya. Tujuannya sunnah. Mungkin kita katakan, oh kan air banyak, tujuannya sunnah. Bukan masalah airnya banyak, tujuannya sunnah. Ya, mencontoh Nabi SAW dalam hal yang seperti ini pahalanya lebih besar. Ya, dan terhindar dari kemakruhan. Ya, hadis yang ke-52. Hadis yang terakhir di bab wudu ini sebelum masuk ke pembahasan mashu al-khufain. Ya, mengusap 2 sepatu. An Umar dari Umar radhiyallahu taala anhu qala. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ma minkum min ahadin yatawadda wa yasbighul wudu'a. Tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabu al-jannah asamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini hadis yang terakhir terkait wudu ini yaitu tentang doa wudu. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala Umar beliau mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau yang dia berwudu fa yasbighul wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya. Setelah berwudu, summa yaqul, kemudian dia berdoa. Menghadap kiblat, dianjurkan juga mengangkat kedua tangan dia, ya, boleh. Ya, sebagian orang mengatakan jangan mengangkat tangan, ya. Namun banyak ulama yang mengatakan boleh diangkat tangan dia ke arah kiblat, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup ini aja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup ini aja. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Melainkan akan dibukakan 8 pintu surga buat dia. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia bisa masuk dari 8 pintu surga tadi yang dia inginkan yang mana aja. Ya, akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi, dikeluarkan hadis ini oleh Muslim dan Tirmidzi wa zada, dan beliau menambahkan dalam riwayat yang lain
Doanya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawabin. Ya, di antara orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku menjadi di antara orang-orang yang mensucikan diri. Di antara orang yang bersuci. Ya. Nah, boleh digabungkan, boleh salah satu. Ya, kalau saya hafalnya cuman Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, boleh. Saya hafalin cuman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Digabungkan gimana? Karena hafal dua-duanya, boleh. Ya. Nah, itu jangan lupa doa setelah wudhu. Simple doanya, pahalanya luar biasa. Ya. Nah, kalau wudhunya di kamar mandi, doanya di mana? Keluar kamar mandi dulu. Keluar kamar mandi dulu, baru berdoa. Jangan berdoanya di kamar mandi. Di kamar mandi itu hanya boleh mengucapkan zikir Bismillah ketika berwudu. Ini para ulama menjelaskan demikian. Ya, ini juga sekaligus sanggahan bagi orang yang mengatakan nggak boleh mengucap Bismillah di dalam toilet. Di dalam toilet nggak boleh kita baca Quran, nggak boleh kita membaca zikir-zikir yang sempurna. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun membaca Bismillah saja diperkenankan oleh para ulama. Kenapa? Karena kesunahannya itu kuat sekali, sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, karena wudhu itu sangat dianjurkan dimulai dengan Bismillah. Nabi SAW menyatakan, la wudu'a liman lam yadkurismallahi alaih. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak memulai dengan nama Allah ketika memulai wudhu tadi. Karena berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan, sampai-sampai ketika seorang berwudhu fil hammam al-khala, ya, di toilet, itu dia tetap dianjurkan mengucap basmalah. Ya, tetapi dengan lirih tentu. Bismillah. Ya, karena itu di toilet. Tapi lirih tersebut nggak boleh zikir yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar tuh nggak boleh lirih. Lirih begitu juga walau di toilet. Tapi kalau bismillah masih boleh. Ini diterangkan oleh para fuqaha. Nah, tapi kalau doa setelah wudhu, enggak. Enggak boleh di dalam toilet. Dia mesti keluar. Setelah dia keluar dari toilet dengan kaki kanan, gufronaka, baru dia wudhu. Baru dia mengucapkan doa setelah wudhu ini. Dengan menghadap ke kiblat. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin asyhadu alla ilaha illallah, atau pilih salah satu itu. Atau digabungkan. Nah, hikmahnya apa sih? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanku di antara orang-orang yang bertobat, jadikanlah aku di antara orang-orang yang mensucikan diri. Kok doanya lapatnya seperti ini? Setelah wudhu, ya dijelaskan di kitab yang saya pegang ini, lamma kanat at-taubatu taharatal batin, ya, maka tatkala taubat itu adalah, ya, pensuci batin. Taubat pensuci batin. Kan seorang berdosa kotor hatinya. Mungkin badannya nggak kotor, tapi hatinya yang kotor, ya. Hatinya yang kotor, jiwanya yang kotor. Maka dengan dia bertobat, tobat itu mensucikan batin diri dia, yaitu jiwanya, kolbunya. Ya, baik. Nah, itu diantara dari noda-noda dzunub, noda-noda dosa. Ya, wal wudu'u taharatul zahir minal ahdas. Sedangkan wudu adalah taharah pensuci yang lahiriah, yang nampak dari hadas. Nasabal jam'u, maka sudah sangat pas menggabungkan bainahuma, antara keduanya, fid du'a, dalam doa. Ya, dalam doa. Maka setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang bertobat. Dengan berwudu tergugurlah dosa-dosa kita. Ya, wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku di antara orang bersuci. Dengan berwudu tersucilah kita dari hadas. Dengan berwudu kita diampuni dosa-dosa kita, dari dosa-dosa yang kita lakukan, terutama oleh anggota tubuh kita yang terkena wudu. Maka dengan berwudu juga tersucilah diri kita, fisik kita, badan kita dari hadas. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat, maka dia mensucikan jiwa, kolbu dia, batin dia, wa yuhibbul mutatahhirin.
Dan Allah mencintai orang yang bersuci. Yang bersuci membersihkan diri dia dari hadas. Apakah hadas besar maupun hadas kecil. Maka dianjurkan kita itu untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, Bilal bin Abi Rabah sampai-sampai punya amalan yang memasukkan dia ke surga. Ditanya oleh Nabi, amalan apa wahai Bilal? Kata Bilal, kalau dia batal wudu, dia wudu kemudian sholat. Sholat setelah wudu. Ya, dan apa yang Bilal kerjakan ini dibolehkan oleh Nabi. Karena ada sebagian orang mengatakan ketika dia melegalkan amalan-amalan yang dia ada-adakan, ya, atau bid'ah yang diadakan, tuh Bilal aja melakukan suatu amal yang Nabi nggak suruh, tapi boleh, tapi Nabi bolehkan. Karena sunnah itu ada 3. Qauliyah, sunnah yang Nabi sabdakan lewat lisan beliau. Fi'liyah, sunnah yang Nabi kerjakan lewat perbuatan beliau. Dan yang ketiga, takririyah yang Nabi setujui. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak perintahkan lewat lisan beliau, namun Nabi membiarkan ketika sahabat melakukan atau mengizinkan. Nah, itu namanya sunnah juga, sunnah takririyah. Itu namanya. Ya. Baik, selesai pembahasan tentang wudhu, kita masuk ke pembahasan tentang babul mashi alal khuffain. Mengusap 2 sepatu. Nah, ini sebelum kita masuk ke sini saya berikan prolog sedikit. Mengusap sepatu, sepatunya itu bukan sepatu model-model kita. Ya. Tapi sepatunya itu dipersyaratkan dia mesti setinggi mata kaki. Ya, setinggi mata kaki dan terbuat dari kulit. Ini sepatu yang dibahas di sini. Bukan sepatu-sepatu yang model kita sekarang, sepatu sport yang di bawah mata kaki, bukan. Tapi ini adalah sepatu yang dia terbuat dari kulit dan tingginya semata kaki. Tingginya semata kaki, maka ini yang dibahas di sini. Yang seseorang ketika dia mukim, artinya dia tidak sedang safar, maka dia dapat rukhsah atau keringanan ketika dia berwudu tidak perlu mencopot atau melepas sepatunya. Dia berwudu dengan anggota tubuh wudu seperti biasa, tapi ketika membasuh kaki, dia cukup mengusap sepatu dia tadi bagian atas. Ya. Kanan dan kiri. Nggak perlu dia copot kaki dia. Ya, sepatu dia, nggak perlu. Nah, kalau sedang safar, berpergian, ya, dia dapat keringanan itu 3 hari 3 malam. Kalau tidak safar, 1 hari 1 malam. Berarti 5 kali sholat dalam wudhunya dia nggak perlu mencopot. Selama dia tidak junub. Ya. Nah, kalau sedang safar berpergian, ya, maka 3 hari 3 malam. Kalau sholat wajib berarti 15 kali. Ya. Misalkan ya, Bapak Ibu lagi camping, pakai sepatunya sepatu kulit tadi yang sudah setinggi mata kaki, ya, ketika berwudu, wudu seperti biasa, setelah mengusap kepala dan telinga, airnya diambil, dibuang lagi, diusap aja bagian atas, bukan bagian bawah. Bagian atas saja. Ya, bagian atas sampai ke begini. Ya, direnggangkan. Udah begitu aja. Ya. Ini misalkan sepatu bagian luarnya seperti itu aja. Nggak perlu yang di bawah. Udah sepatunya nggak usah dicopot. Sholat dia lagi. Ya. Iya, bukan sepatu-sepatu yang kita sekarang. Enggak boleh. Ya. Apa? Kaos kaki. Enggak, ini yang dibahas adalah khuf, bukan jawrab, bukan kaos kaki. Yang dibahas adalah khuf, ya. Oh, itu rukhsah lain lagi. Ya, itu masalahnya bukan masalah khuf berarti, masalah darurah. Karena tersingkapnya aurat wanita itu enggak dibolehkan, kecuali mazhabnya Hanafi. Ini kalau jumhur nggak boleh terlihat aurat kaki.
maka yang tadi seperti yang dibahas tadi oleh Ibu itu baru boleh. Kecuali Ibu madzhabnya Hanafi. Kalau Hanafi wanita kaki itu nggak termasuk aurat. Makanya kalau Ibu nanti Ibu lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perempuan-perempuan dari India, Pakistan yang mereka madzhabnya Hanafi nggak pakai kaos kaki sholatnya karena mereka kaki itu bukan aurat. Ya, kaki bukan aurat wanita dalam madzhab Hanafi. Mengenai wudhu ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke khuf ini? Ya, wudhu sudah selesai. Dan hukumnya memakai khuf ini dan mengusapnya hanya jais, boleh. Ya, baik, boleh. Dengan syarat ketika kita memakainya, kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Ya, baik. Dan tadi sepatunya tadi itu menutupi tempat yang anggota tubuh kaki yang wajib diwudukan. Yaitu sampai mata kaki atau tumit. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, kita bahas di sini. Kata Syekh Ibnu Hajar Asqalani, al-mashu 'alal khuf jaizun 'inda 'ammati ahli ilm. Nah, mengusap sepatu itu boleh menurut seluruh ulama, ulama ahlu sunnah. Adapun ulama Syiah itu mereka nggak membolehkan. Ya, ulama Syiah, orang-orang Syiah yang banyak mayoritas di Iran. Makanya pembahasan ini dimasukkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di kitab Aqidah Tahawiyah beliau sebagai permasalahan akidah. Padahal ini urusan fikih, tapi dimasukkan ke peranah akidah. Ya, kenapa? Karena Syiah menolak hal ini. Maka kalau ada sekelompok orang yang, oh saya nggak percaya, ya saya nggak mau ikut-ikutan, atau saya nggak membenarkan masalah mengusap hub, mengusap sepatu. Nah ini orang ini berarti dia terindikasi Syiah atau dia mengikuti kelompok Syiah. Qala Al-Hasan, ya, kata Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah SAW anna Rasulullah SAW masaha 'alal khuf. Ya, ada 70 sahabat Rasulullah SAW ya yang telah menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengusap khufnya. Berarti ini hadisnya mutawatir. Ya, hadis yang sahih. Baik, barakallahu fikum. Nah, hadis yang pertama mengenai bab ini, hadis ke-53. Anil Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatawadda'a, maka beliau pun berwudu. Fa aghwaitu alaih, ya, maka aku pun berjongkok. Fa aghwaitu li anzi'a khuffain. Aku pun jongkok untuk membantu beliau melepaskan dua khuf, ya, dua sepatu beliau. Jadi Nabi wudu, maka Mughirah bin Syu'bah berjongkok untuk mencopot, ya, sepatu yang dikenakan oleh Nabi. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, da'huma, udah biarin, jangan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan kedua kakiku ke sepatu ini ketika kakiku dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau hanya mengusap bagian atas dari sepatu tadi. Muttafaqun alaih walil arba'a wa illa Nasa'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalahu. Nah, di sini disebutkan Nabi mengusap bagian atas dan bagian bawah, tapi dalam sanadnya dhaif. Yang benar hanya bagian atas saja. Yang diusap bagian atas saja. Ya, al-hadis dalilun ala jawazin masih ala khuffain. Hadis ini menjadi dalil atau bukti akan diperkenankannya mengusap sepatu. Ya. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan laisa fi nafsi ma'al mashi ala khuffain syai'un. Ya, wa indi fihi arba'una hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu kuntu ma'an nabi au fi safarin kama sarraha bihi al-Bukhari. Wa inda Malikin wa Abi Dawud annahu fi ghazwati Tabuk. Ya. Kata Imam Ahmad,
tidak ada sedikit pun pada diriku ada keberatan mengenai hadis mengusap sepatu ini. Ya, bahkan kata Imam Ahmad ada 40 hadis mengenai mengusap sepatu ini. Yang disebutkan oleh para sahabat, kami pernah bersama Nabi, kami pernah bersama Nabi dalam safar. Ya, hai barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ke-54. An Aliyin dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ini menerangkan hikmah kenapa yang diusap bagian atas, kok bukan bagian bawah, padahal bagian bawah lah yang menginjak-injak tanah, menginjak-injak pijakan bumi. Seharusnya bagian bawah yang dibersihkan. Karena bagian bawah yang paling besar potensinya terkena kotoran-kotoran, kan begitu. Ya, nah Ali radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya, kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi aula bil masyi min a'lahu." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seandainya agama itu menggunakan akal sebagai pijakan utama, akal sebagai acuan utama, tentulah bagian bawah hub sepatu itu yang aula, yang lebih layak bil mashi untuk diusap min a'lahu daripada bagian atas. Ya, namun ternyata yang atas yang diusap, bagian bawah enggak. Ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW beliau mengusap bagian atas dari dua sepatu beliau, bukan bagian bawah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Al hadis dalilun ala anna mahallal mashi zahirul khaffain la ghair. Hadis ini menjadi dalil bahwa tempat yang diusap dari sepatu tadi adalah bagian atasnya, punggungnya, punggung kakinya, bukan telapaknya, bukan yang lain. Ya. Dan sifatuhu tata caranya ayam sahab biyadihi min muqaddamil khuf ila aslis saq. Ya. Marratan wahidah wa yufarriju baina asabihi. Nah, tata caranya seorang mengusap dengan tangan dia dari muqaddimal khuf, ya. Dari ujung sepatu, dari arah depan ila aslis saq, sampai ke ujungnya, ya. Sampai ke ujungnya sekali aja. Wa yufarrij, dan dia merenggangkan di antara jari jemari. Dia usap. Ya, jadi enggak dia rapetin ketika dia ngusap, ya. Enggak dia gini, tapi dia renggangkan. Ya, itu tata cara mengusap khuf. Wallahu alam, ya. Saya sendiri ya, terus terang belum pernah mempraktekkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mungkin. Saya sendiri belum pernah. Ya, karena belum pernah dapetin momen-momen seperti ini. Nah, hikmahnya mungkin di negeri kita itu nggak dapet ya. Kalau di negeri-negeri lain, misal di Arab atau di Eropa, di Arab kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Ya, nah ketika masuk musim dingin itu akan berat untuk membuka sepatu. Ya, atau ketika sedang safar. Nah, disitulah akan dirasakan rukhsah keringanan. Akan sangat bermanfaat. Nah, kalau di kita, ya saya belum pernah ya pakai sepatu juga. Taruhlah sepatu saya mungkin ada yang di atas mata kaki. Ya, tapi kan kita sholatnya itu selalu di tempat masjid yang mesti melepas sepatu. Ya, di masjid ya atau di musola. Kalau di zaman dahulu kan masjidnya tanah, ya. Mereka sholat dimanapun mereka sedang safar, datang waktu sholat tempat di gurun. Mereka sholat di gurun, di atas pasir, di atas tanah. Mereka sholat pakai sendal, pakai sepatu. Nah, disitulah bermanfaat. Adapun di negeri kita lagi safar, pakai khuf. Pas kita masuk waktu sholat di masjid, masjidnya copot sepatu. Kalau kita pakai sepatu, timbul fitnah ntar. Ya, ini aliran apa nih kok pakai sepatu ke masjid? Ya. Nah, artinya momen-momen seperti itu tidak membuat saya pribadi untuk bisa mempraktekkan. Ya. Nah, kalau kita nggak kemana-mana di rumah aja sehari semalam, itu pun juga
Nggak mungkin, karena sehari semalam ada azan berkumandang ke masjid. Ke masjid pakai sepatu. Ya, akhirnya ini yang membuat saya pribadi nggak pernah mempraktekkan. Ya. Ibu-ibu mungkin pernah ada yang mempraktekkannya. Berapa? Pas di hutan. Oh pernah ya? Dipraktekin itu. Iya. Saya kalau camping naik gunung, copot juga. Suasananya bukan camping gitu sih, Pak. Di hutan-hutan gitu. Iya. Saya padahal sering naik gunung juga. Oh iya. Cuman ketika adzan copot juga. Ya. Baik. Ya mungkin karena pas sepatunya nggak nyampe syarat. Baik. Kita lanjut lagi ke hadis berikutnya. Ya. Nah, itu tadi ya. Seandainya agama pakai akal, tentu yang diusap bagian bawah. Tapi agama kita itu bukan menjadikan akal sebagai acuan. Betul, agama kita itu mesti pakai akal karena masuk akal. Tapi akal bukan acuan utama. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini nggak masuk akal. Ya. Tidak demikian. Hadis ke-55. Ya. Hadis ke-55 an Sofwan bin Asal, dari Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan kana nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahum illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Hadis ke-55 ini dari Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan kami karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, pernah memerintahkan kita idza kunna safran, apabila kita sedang bepergian dalam sebuah safar, alla nanzi'a khifafana, supaya kami tidak perlu melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Kalau karena janabah wajib dibuka. Dan kalau sudah dibuka sekali maka sudah berakhir. Ya. Baik. Walakin min ghaitin aw baulin wa naum. Namun yang boleh itu dibuka itu karena ghaid yang ini kan karena ghaid buang air besar, buang air kecil atau tidur. Ya, dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Al hadis dalilun ala tauqitil mashi ala al-khuffain lil musafir salasata ayyam. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa penentuan waktu mengenakan sepatu yang diusap ya untuk musafir 3 hari 3 malam. Wa fihi dalalatun ala ikhtisasihi bil wudu' dunal ghusl. Dan di sini juga dalil bahwa pengkhususan ya diusap di sini enggak perlu dilepas, ini hanya pada wudu, bukan mandi janabah. Wa huwa ijma'. Dan inilah ijma'. Ya. Baik. Dan ini pembatasan waktu yang paling sahih adalah hadis ini. Kemudian hadis ke-56 an Ali, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, ya'ni fil mashi 'ala al-khuffain, akhrajahu Muslim. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam ya keringanan untuk musafir yang enggak perlu copot sepatunya, dan sehari semalam bagi orang yang mukim tidak sedang safar. Ya, itu dalam masalah mashi 'alal khuffain, mengusap 2 sepatu, dikeluarkan oleh Muslim. Al hadis dalilun ala masru'iyatil mashi 'alal khuffain lil mukim aidan ala tawqitihi biyaumin wa lailatin. Wa inna mazada lil muslim fil muddah limasyaqqati safar. Ya. Hadis ini adalah dalil akan disyariatkannya mengusap sepatu, 2 sepatu bagi orang yang mukim juga, dengan penentuan orang yang mukim sehari semalam. Kalau yang non mukim bersafar 3 hari. Kenapa demikian? Ya, ada tambahan bagi orang yang safar limasyaqqati safar, karena ada kesulitan dia sedang safar. Ya. Baik, mungkin sampai sini aja dulu.
sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk soal jawab bagi hadirin yang mau bertanya mengenai permasalahan dari apa yang kita bahas dan yang lainnya. Silakan apapun. Ustaz mau bertanya, apakah kita masih wajib untuk meninggalkan sholat untuk orang yang sudah pikun? Apakah kita masih berkewajiban untuk meninggalkan sholat untuk orang yang sudah pikun? Enggak. Ya, orang yang pikun itu udah ghairu mukallaf. Ya, orang yang pikun itu udah ghairu mukallaf. Ada hadis ya yang kata Nabi SAW, rubial qalam man salasa. Pena catatan amal kebaikan, amal keburukan itu diangkat dari 3 jenis manusia. Anis sobi hatta yahdalin, wa anil naim hatta yastaiqidha, wa anil majnun hatta yakila. Dalam berat yang lain, hatta yahram. Ya, hatta yahram. Ya, pena catatan amal tidak dicatat alias diangkat dari 3 jenis orang. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya kalau orang lagi tidur kemudian dia ngigo, dia mau melakukan sebuah dosa, tidak dianggap dosa. Tapi kalau dia ngigo, dia merusak harta orang lain atau hak orang lain, dia wajib mengganti, tapi nggak dosa. Dari anak kecil sampai dia dewasa, anak kecil melakukan dosa nggak dosa, tapi kalau merusak orang lain, hak orang lain, walinya wajib mengganti. Dari orang gila sama seperti itu juga. Nah, dalam berat yang lain, hatta yahrafa. Ya, dari orang pikun ya, sampai orang pikun ya. Orang pikun ini juga demikian. Haraf itu orang pikun, ghairu mukallaf. Nah, orang tua yang sudah pikun, ya, dia akalnya sudah nggak ada, atau sudah nggak berfungsi dengan benar, maka dia ghairu mukallaf. Ya, kalau mereka mau sholat inisiatif, biarin, nggak sholat juga nggak apa. Ya, sudah berakhir masa taklif. Yang lain silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Apakah boleh menunda sholat karena ngantuk karena kelelahan misalnya? Karena sholat apa itu? Gimana Ustaz? Sholat apa itu? Sholat wajib. Sholat wajibnya sholat wajib apa? Misalnya maghrib, zuhur mungkin, zuhur atau asyar. Karena kelelahan sudah beraktivitas. Ya. Boleh kamu menunda karena kan kalau seperti lapar atau menahan kentut atau buang air kan kita boleh menunda dulu sampai melakukan hajatnya gitu Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan mengantuk Ustaz? Sama sih. Baik. Ngantuk ya, rasa naluri ya yang memang semua orang kena ngantuk ya, kecuali Allah. Ya, kalau Allah jelas, Allah Ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Manusia selama di muka bumi pasti dia ngantuk, kecuali di akhirat enggak ada yang ngantuk. Ya. Karena di surga enggak ada yang tidur ya. Enggak ada yang tidur. Rasulullah SAW ditanya, hal al-jannah ya namun, apakah penduduk surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Karena di surga nggak ada kematian, maka saudara kematian tidur aja nggak ada. Ya, nah para ulama menjelaskan bagaimana kalau kita sholat kemudian ngantuk. Kalau dalam sholat tahajud ketika kita ngantuk kita mesti tidur. Ya, kita mesti tidur supaya kita tahu apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita lagi sholat kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, malah ngelantur, ngigo dan yang lain. Ya, sedangkan kita dianjurkan untuk khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sampai Nabi Allah sebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sungguh beruntung. Qad aflahal orang, sungguh beruntung orang beriman yang itu yang mereka khusyuk dalam sholat. Terus ngantuk,
sholat, gimana mau khusyuk? Ya, baik. Maka bagi orang yang mengantuk, dia harus tidur dulu supaya hilang rasa kantuknya. Maka tadi saya tanya, tidurnya, sholatnya sholat apa? Kalau sholat maghrib, mengantuk tidur dulu, ya nanti bablas. Ya, kalau sholat maghrib enggak, dia mesti sholat dulu. Kalaupun dia udah gak tahan, dia mesti bisa jamin buat diri dia dengan dia minta ke teman-temannya bangun dia sebentar lagi. Ya, baik. Ini berlaku bagi sholat fardu maupun sholat sunnah. Tapi kalau sholat maghrib jangan demikian. Ya. Nah, berarti kalau menunda pelaksanaan sholat untuk menjaga kualitas sholat agar tidak terusak dengan ngelantur atau yang lainnya ketika dia ngantuk, maka ini diperkenankan. Ya, dibolehkan. Baik. Ibu pernah dengar nggak hadis Ibnu Umar ketika Ibnu Umar lagi makan waktu sholat tiba? Pernah dengar nggak? Apa yang Ibnu Umar lakukan? Meletakkan makanannya terus ke masjid atau meneruskan makanannya? Meneruskan makanannya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dia tetap konsen. Coba kalau dia lagi makan baru sedikit terus sholat, waduh. Nanggung-nanggung. Nah, apalagi ngantuk. Jadi boleh begitu. Ya, ada yang lain silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Misalnya kita mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian kita mengikuti bacaan dari ayat-ayat tersebut tapi tidak full gitu, seperti sepenggal-sepenggal. Apakah itu diperbolehkan atau lebih utama buat kita mendengarkan saja? Kalau misalnya diperbolehkan, apakah kita mendapatkan kebaikan juga? Ya. Allah berfirman, wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kalau kita dengerin aja. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengar dan simaklah agar kalian dirahmati. Ya, agar kalian dirahmati. Ini dengerin aja, dirahmati. Dapat pahala. Ini baru dengerin aja. Terus kalau kita ikut baca, ya, kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, dia dapat pahala hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nah, ketika kita mendengar terus kita ikut nyimak baca, pahalanya jadi double, dapat rahmat dan pahala. Nah, terus kita bacanya hanya yang sepenggal-penggal, yang kita hafal-hafal aja gitu. Boleh nggak? Boleh. Dengan niat tilawah. Boleh. Ya. Bukannya nggak boleh, boleh Ibu. Nah, jadi ditanya boleh apa enggak? Kita ikut baca itu pada ayat-ayat yang kita hafal atau yang pas aja, itu boleh apa enggak? Boleh. Nggak ada yang melarang. Gitu. Ya. Dan semoga itu dapat pahala. Pahala selain mendengar dan membaca. Double pahala. Ada yang lain apa cukup? Tentang ziarah kubur Ustaz. Saya pernah baca di salah satu buku, cuman saya lupa karangan siapa. Iya. Nggak tahu itu Sofia apa enggaknya. Katanya Pertanyaan berarti pada hari Jumat mayit itu menunggu keluarganya untuk melihat itu menziarahi kuburannya. Terus kalau misalnya dia lihat sesama di pekuburan itu keluarganya datang untuk menziarahi, terus dia keluarganya tidak ada, dia merasa sedih. Itu soalnya apa gimana Ustaz? Enggak sahih. Enggak sahih. Ya, terlebih bagi wanita ya, ada hukum sendiri mengenai
ziarah kubur. Ya. Ada riwayat, makanya ada pendapat ulama yang mengharamkan secara mutlak wanita ziarah kubur. Ada dua pendapat, saya nggak menutup mata terkait dua pendapat ini. Yang pertama, wanita masih diperkenankan ziarah kubur dengan syarat jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Artinya nggak sering, nggak hobi, nggak sepekan sekali, nggak sebulan sekali, jarang-jarang. Nah, itu pun para ulama memberikan syarat. Dengan syarat dia mampu menjaga, mengontrol emosi kesedihan dia. Yang kedua, dia keluarnya dia tidak menimbulkan fitnah. Jangan ke kuburan dia pakai pewangian dan semisalnya. Nah, pendapat yang pertama yang mengharamkan secara mutlak. Rasulullah SAW menyatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Ada ulama yang membolehkan mengatakan itu wanita yang kerap kali alias bolak-balik atau yang hobi. Sepekan sekali, sebulan sekali gitu. Ya. Nah, ini saya kaitkan karena ibu yang bertanya wanita, jangan sampai ibu terjebak dengan hadis yang tidak sahih tadi sehingga ibu mendawamkan, merutinkan, bikin jadwal sepekan sekali ziarah kubur ke orang tua, ya, karena sepekan sekali atau sebulan sekali, nanti malah terjebak ke hadis ini, ya, ke hadis ini. Taruhlah ulama yang membolehkan, para ulama yang membolehkan juga mengatakan itu ziarah kuburnya nggak sebulan sekali, nggak sepekan sekali. Nah, kita ziarah kubur boleh-boleh aja. Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha, kata Nabi. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Ziarahilah enggak apa-apa. Ziarahi. Dan tujuan ziarah kubur pertama kita mengingat kematian, yang kedua kita mendoakan si mayit. Ya, mendoakan si mayit. Dan mendoakan si mayit kita enggak mesti di kuburannya. Orang tua kita sudah meninggal. Kita doain orang tua kita di sini, di rumah kita, di masjid juga bisa. Ya. Baik, jadi yang ibu tanya tadi hadisnya tidak sahih. Ya. Nah, keluarga kita yang telah wafat, yang kita sayangi, yang kita cintai, kemudian mereka telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, ya kita doakan dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita. Nah, kuburan-kuburan mereka boleh diziarahi dengan niat kita mengingat kematian atau kita mendoakan mereka. Terkhusus ibu-ibu, ya kalaupun ibu-ibu pakai pendapat ulama yang mengatakan boleh, tidak sering, tidak rutin, ya setahun sekali. Namun setahun sekali pun juga jangan dibuat agenda khusus mesti pas Lebaran, gitu. Ya, pas puasa. Nah, karena dibangun di atas hadis yang palsu, ya, hadis palsu, yaitu yang tadi, yang demikian, atau hadis yang lain tuh yang apa namanya, yang nggak maaf-maafan gitu. Akhirnya orang yang masih hidup, siapa nih orang yang sudah wafat, akhirnya datang ke kuburannya. Makanya kuburan di bulan Ramadan ramai. Ya, silakan aja ziarah kubur bagi wanita, bagi ibu yang berpendapat dengan bolehnya wanita yang ziarah kubur menurut pendapat salah satu dari pendapat ulama, tapi jangan didawamkan, jangan dirutinkan. Ya, jadi ibu tidak usah khawatir hadis tersebut lemah. Ya, dan orang tua kita atau orang yang kita cintai yang telah dikubur terlebih dahulu, kita pasti bisa memberikan manfaat untuk mereka dengan kita doakan dari tempat kita. Ya, ada yang lain masih bisa waktunya? Cukup. Nah, ini cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Oh,